Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami bisa menyapa kembali pada teman-teman pemerhati Fakultas Hukum Universitas Samarinda untuk bisa mengupdate berita-berita apa informasi terkini yang ada di Fakultas Hukum Universitas Samarinda. Nah, alhamdulillah kebetulan OTT ini bisa menghadirkan salah satu orang yang paling istimewa di Fakultas Hukum juga di universitas. Oke, oleh sebab itu jangan kemana-mana, pantengin 30 menit sampai ke depan bersama OTT, obrolan tipis-tipis. Alhamdulillah beliau adalah Pak Gatot Sugiharto SMA yang depannya ada gelarnya juga doktor. Nah, luar biasa kan? Alhamdulillah Pak Gatot. Ya, matur suwun sudah confirm, sudah menyiapkan untuk bisa hadir bersama kami untuk bisa menginformasikan kepada teman-teman Fakultas Hukum bahkan di universitas teman-teman Fakultas Hukum. Nah, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Begitu Pak Gatot. Karena hanya 30 menit ke depan ini akan apa ya namanya, kita bagikan beberapa informasi-informasi yang perlu kita update ya Bapak. Iya. Pak, nggak usah yang berat-berat ya Mas. Oh tidak, karena yang berat itu bagian yang ditolak-tolak itu Pak. Pak Gatot, Universitas Ahmad Dahlan gitu kan, yang sekarang sudah luar biasa dikenal di nasional begitu kan, dengan perguruan tinggi yang sudah tidak bisa diragukan lagi begitu, mahasiswanya sudah banyak. Pertanyaan saya Pak Gatot, berapa mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan? Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan kalau di PD Dikti sekarang terdapat 31.000. 31.000 teman-teman semua, luar biasa bukan? Kan kayak gitu. Nah, beliau ini teman-teman, kenapa bisa menjawab? Karena beliau ini adalah wakil rektor bidang alumni dan kemahasiswaan dan alumni begitu. Nah, Pak Gatot, untuk bisa mengelola mahasiswa kita sama sebanyak itu, khususnya di bidang Pak Gatot kemahasiswaan dan alumni seperti apa? Ya, jadi UAD yang sejumlah 31.000 mahasiswa itu sebenarnya bermacam-macam pola mahasiswa. Ada yang mahasiswa itu yang dia senangnya itu kuliah murni. Iya, kuliah murni artinya ya pokoknya datang, kuliah, pulang. Ya, P3K mahasiswa teman-teman ya. Ada juga kampus kantin gitu juga. Ada juga kupu-kupu apa itu? Kuliah pulang. Tapi ada juga yang kudis ya. Kudis apa itu? Kuliah diskusi. Nah, pertanyaan saya, diskusinya di mana? Ya, jadi kalau di UAD ini kan banyak sekali komunitas. Kalau dari 11 fakultas dari sekian banyak program studi itu rata-rata masing-masing program studi itu punya kelompok diskusi. Kelompok diskusi itu biasanya ya terkait dengan bidang keilmuan mereka masing-masing. Misalkan di Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum saja ini kelompok-kelompok atau komunitas diskusi ini kan banyak banyak. Nah, sehingga kalau kita mau identifikasi agak susah. Betul. Baik itu yang komunitas resmi menginduk di HMPS, ada juga komunitas-komunitas itu yang dia di luar dari tapi itu mahasiswa UAD. Tapi itu mahasiswa UAD. Jadi karena banyaknya itu, jadi Universitas Ahmad Dahlan ini kan punya biro namanya Biro Kemahasiswaan dan Alumni, yang di dalamnya ada 3 bidang, bidang pembinaan organisasi kemahasiswaan dan prestasi mahasiswa. Yang kedua pengembangan karakter dan kesejahteraan mahasiswa. Yang ketiga adalah pusat karir. Jadi sebenarnya pola pengembangan bidang kemahasiswaan di UAD itu, kalau saya ambil rata-rata mahasiswa itu 4 tahun selama menjadi mahasiswa. Jadi di tahun pertama itu kita akan membekali soft skill 1. Ya, soft skill 1 itu materinya kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Ya, ini penting. Adaptasi minimalnya adalah ketika adik-adik mahasiswa baru itu sebelumnya di SMA. Di SMA itu punya satu pola pergaulan yang berbeda, pola belajar yang berbeda, sehingga kalau masuk kuliah nanti kemandirian
kemandirian di dalam sistem belajar di perguruan tinggi itu dituntut, maka mereka harus bisa beradaptasi dari pola pembelajaran yang jamnya terstruktur dulu di SMA, masuk 7:30, pulang 7:30. Kalau kuliah kan tidak kuliah itu bisa jadi satu hari hanya kuliah di jam 7, terus nanti off, kuliah lagi di sore dan seterusnya. Itu yang, ini perlu ada dibekali bagaimana mereka menyesuaikan diri. Nanti kalau mahasiswa ini sudah mengikuti soft skill satu, ya, mereka bisa bergabung ke beberapa unit kegiatan mahasiswa. Baik itu di organisasi kemahasiswaan, misalkan di BEM, BPM, komunitas, UKM dan seterusnya. Tapi mereka itu, ya, mereka di situ sifatnya tidak wajib, ya, sukarela. Silahkan. Kalau ingin mengembangkan soft skill lebih lanjut, berminat ya monggo silahkan dikembangkan organisasinya begitu ya. Termasuk juga kita bina prestasinya. Prestasi itu kaitannya dengan event-event yang diselenggarakan oleh kementerian. Yang dari kementerian itu kan banyak itu, dari Pusat Prestasi Nasional atau dari Puspresma PTMA itu, Pusat Prestasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Asia itu juga sering mengadakan satu event. Dan kebetulan saya di Fosma PTMA itu sebagai ketua forum silaturahmi pimpinan bidang kemahasiswaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Asia. Jadi saya mengembangkan pola-pola kompetisi khusus untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah Asia. Kita bisa ikut di sana. Nah, itu tahun pertama, kedua seperti itu. Nanti di tahun ketiga kita akan masuk lagi soft skill 2. Soft skill 2 itu bagaimana mereka bisa merencanakan karirnya, gitu untuk di soft skill 2-nya. Misalkan di Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum itu kan bidang kerjanya kalau sesuai bidang ilmu ya bisa jadi jaksa, bisa jadi advokat, bisa penegak jadi penegak hukum yang lain. Nah, nanti di situ kita akan berikan namanya soft skill 2 itu bagaimana mereka merencanakan itu. Ya, apa yang harus saya lakukan? Kalaupun nanti harus melamar kerja, bagaimana cara menyusun atau menyiapkan CV-nya, lalu membuat lamarannya dan seterusnya. Nah, itu nanti juga diselenggarakan ada job fair, job interview dan seterusnya. Nah, nanti harapannya ketika keluar dari UAD, adik-adik mahasiswa itu sudah siap. Sudah siap. Nah, ini tadi yang disampaikan luar biasa oleh Pak Gatot selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Untuk teman-teman alumni juga, karena misalkan butuh informasi apa, bisa langsung join juga untuk di pojok karir ataupun job fair yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi. Itu sangat bermanfaat sekali. Nah, untuk teman-teman yang masih menjadi mahasiswa, yang tadi disampaikan juga mengenai soft skill itu sangat perlu semua. Nah, untuk teman-teman juga para pemerhati Fakultas Hukum yang masih ada di rumah ataupun yang sedang join, silahkan kolom komentar untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Akan saya delivery ke beliau ini. Dan untuk Total Media Kreasi, terima kasih kami sampaikan yang setinggi-tingginya karena sudah apresiasi kepada kami untuk bisa menyampaikan informasi yang update yang ada di Fakultas Hukum. Pak Gatot, lanjut ya. Nah, Pak, ini kita flashback ke depan, Bapak. Karena kan yang sedikit berat sudah kita sampaikan tadi untuk prestasi. Nanti akan kita sambung lagi. Nah, prestasi terbaru sedikit deh, bocorkan. Terbaru ya? Jadi kalau saya bicara prestasi, karena memang tagline kita di Universitas Madalan ini prestasi adalah budaya kami, tradisi kami. Prestasi adalah tradisi kami. Karena ini menjadi tradisi, jadi kami ini terus terang agak susah kalau mengingat prestasi apa saja karena banyak prestasi yang ada di mahasiswa itu. Nah, setidaknya selama saya diamani sebagai wakil rektor, ini yang baik ya yang saya sampaikan di tahun 2020. Jadi sistem pemeringkatan bidang kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek itu melalui Simkatmawa, sistem manajemen pemeringkatan bidang kemahasiswaan. Jadi kita ini dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan. Kenaikan. Dari tahun 2020 itu peringkat 29, ya kita naik ke peringkat 19. Peringkat 19. Nah, dari peringkat 19 yang terbaru di tahun 2021 kemarin yang diumumkan di akhir tahun itu kita naik peringkat menjadi 15 besar. 15 besar itu kita berada di klaster 1. Klaster 1 itu kita berada di klasternya perguruan tinggi negeri besar, termasuk Universitas Gadjah Mada, UNY dan seterusnya itu. Kita di peringkat 15. Nah, saya punya target di tahun 2022 ini kita berada di 10 besar. Doakan saja. Insya Allah kita terus berproses, berikhtiar. Dan adik-adik mahasiswa sudah memberikan support prestasi yang sangat luar biasa. Nah, yang terbaru ini kemarin
kita yang ada di PVTO. Teknik elektro, juga ada yang dari pendidikan matematika, itu mendesain mobil listrik. Yang terbaru kemarin ini ya Pak ya. Nah, mobil listrik itu ketika mengikuti kompetisi yang diselenggarakan di Jakarta kemarin, kita meraih juara umum 2. Juara umum 2. Tentu juara umum satunya dari perguruan tinggi negeri, lalu UAD, dan beberapa perguruan tinggi besar berada di bawah UAD pada itu. Lalu yang berikutnya, khususnya di bidang minat bakat dan kegemaran, itu ada pencak silat ya. Pencak silat ya, Pak. Ini kita selalu pendulang emas ya. Mana kita selalu kita ikuti emas. Pasti emas akan kita raih. Kita bawa pulang kan. Kemarin di event terbaru pencak silat di Bengawan Solo Championship yang pertama, kita juara umum 1 dengan perolehan medali itu 11 medali emas, 2 medali perak dan 1 medali perunggu. Nah, ini selamat untuk adik-adik pencak silat UAD ya. Ini dimotori oleh perguruan pencak silat Tapak Suci Universitas Ahmad Dahlan, dan masih banyak sekali prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh adik-adik mahasiswa kita. Ini adalah bukti bahwa Universitas Ahmad Dahlan itu mahasiswanya mampu bersaing dengan beberapa perguruan tinggi negeri besar di Indonesia ini. Jadi kalau guyonan teman-teman itu saya sering mendengar UAD itu PTS rasa PTN ya. Saya tidak tahu maknanya apa, tapi silahkan diterjemahkan sendiri. Mudah-mudahan mahasiswa kita, termasuk juga para alumni ini akan memberikan sumbangsih yang baik untuk bangsa dan negara ini. Amin. Di Fakultas Hukum sendiri kan banyak sekali yang alumninya yang sudah berkarir di bidang hukum. Ada yang jadi hakim, jaksa, lalu advokat dan seterusnya. Sudah tak terbatas. Banyak juga yang jadi pengusaha. Ini patut kita syukuri. Pak Gatot, alhamdulillah kan prestasi adalah tradisi dan itu adalah anugerah yang sangat terhingga lah ya Pak. Nah, kalau kita flashback ke belakang begitu kan, memang kita push untuk bisa bersaing dan hasilnya alhamdulillah luar biasa kan gitu. Kalau kita flashback ke belakang, waktu Pak Gatot pertama kali bergabung atau kuliah lah ya waktu itu, karena beliau adalah alumni juga teman-teman juga Fakultas Hukum, itu seperti apa perbedaannya Pak? Jadi kalau saya flashback ke belakang, ketika saya pertama kali bergabung di Universitas Ahmad Dahlan, waktu itu saya tidak berpikir panjang UAD ini mau seperti apa. Yang saya tahu, yang mungkin juga saya perlu ceritakan bahwa sesuatu yang besar itu pasti berawal dari yang kecil, ya. Sesuatu yang besar itu pasti berawal dari yang kecil. Nah, yang kecil dulu, saya masuk Universitas Ahmad Dahlan itu di angkatan 99 ya. 1999. Catat teman-teman, beliau ini angkatan 99 ya. Dari Fakultas Hukum. Iya. Kita jadi waktu itu lagi apa kan gitu. 99. Ya, dari Fakultas Hukum dulu saya masuk tahun 99 dan angkatan yang ketiga. Angkatan ketiga Fakultas Hukum. Angkatan ketiga Fakultas Hukum. Waktu itu kuliah masih di kampus 2. Kampus 2 Jalan Pramuka. Kampus 2 Jalan Pramuka yang kampusnya waktu itu orang sering menganggap ini adalah gedung sekolah dasar sekolah dasar. Nah, gedung sekolah dasar itulah yang sering kami dengar di angkatan kami. Selain gedung sekolah dasar, yang dipersepsikan oleh teman-teman yang lain itu adalah setiap kuliah pasti ada aroma yang yang ini mengganggu. Yang mengganggu gitu. Karena di samping selatannya itu adalah ada kandang ternak ternak sapi. Sehingga setiap pagi dari arah utara itu mencium nasi goreng gitu. Dari arah selatan mencium kotoran sapi gitu. Nah, itu tengah-tengahnya ketemu lah. Tapi ternyata di kampus yang sebegitu kecil pada saat itu, ini alhamdulillah kami tetap bersemangat untuk belajar dan pada saat itu tahun 99 saya masuk. Tahun 2003 ya kalau nggak salah, tahun 2003 saya lulus. Saya lulus dari S1. Nah, saya termasuk yang ikut membidani munculnya laboratorium hukum, laboratorium hukum. Dulu saya mendesain kursinya desain kursinya, ruang sidangnya, termasuk buku panduan prakteknya. Buku panduan praktek itu di awal itu saya yang ini. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, karena kan karena waktu dulu dibanding sekarang itu kan sangat berbeda sekali atmosfernya, mahasiswanya juga gitu. Nah,
Boleh nggak Pak dibocorkan kepada kami dan teman-teman semua itu kenangan apa nih Pak yang mungkin Bapak Gatot ini tidak bisa lupa dengan terindah atau apalah gini gitu nih. Saya pengalaman pribadi yang kenangan pribadi yang saya anggap saya termasuk orang yang sejak dulu itu dari sisi dari sisi maaf ini anak muda percintaan itu kurang beruntung. Percintaan kurang beruntung. Dalam sejarah hitungan saya Mas Yolik dalam sejarah hitungan saya sejak saya SMP sampai saya menikah itu saya pernah ditolak sebanyak 9 kali. Ditolak oleh seorang wanita. 9 kali ditolak. Yang ke-10 diterima. Yang ke-10 ini terpaksa harus menerima. Terpaksa harus menerima. Ini berdasarkan paksaan untuk diterima atau tidak? Jadi saya perlu ceritakan gitu bahwa 9 orang yang menolak saya waktu itu saya sudah sering belajar sering mendengarkan inspirasi dari orang-orang. Karena pergaulan saya sama orang-orang tua. Makanya banyak orang mengatakan Pak Gatot itu dari sisi wajah itu tua, melebihi usianya. Karena saya bergaulnya dengan mereka-mereka yang lebih tua. Nah dari situ saya sering mendapat input bahwa ditolak sama orang yang menolak kita itu belum tentu dia itu bukan jodoh kita. Bisa jadi dia harus mengelalang buana dulu dengan orang lain. Mungkin 2 tahun bersama si A akhirnya dia putus, 3 tahun dengan si B akhirnya putus. Nah nanti tahun ke-6 baru ketemu lagi dengan kita dan akhirnya kita bisa menikah. Saya kebetulan Mas Kol ini saya sampaikan. Saya menikah itu ketika saya masih di semester 5. Semester 5. Pada saat itu saya menjabat sebagai gubernur mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dan beliau menikah. Sudah menikah. Saya kenal dengan istri saya itu tidak lama. Saya kenal langsung saya nikah. Apakah ini frustasi karena sudah 9 kali ditolak? Untuk yang terakhir ini diterima ya udah langsung nikah gitu. Betul betul. Nah, jadi pada saat itu ini saya ceritakan. Istri saya itu sebenarnya tidak mau sama saya dulu. Jadi istri saya itu tidak mau dengan saya, tapi akhir-akhir kok menjadi mau gitu. Saya juga heran. Nah, prinsip saya pada saat itu mumpung mau ya segera saja saya karena nanti kalau dia keburu sadar itu saya yang cundel itu makanya ini mumpung dia segera mumpung dia tidak sadar segera saya lamar dan saya nikahi. Saya nggak butuh waktu yang lama. Hari Sabtu saya kenalnya hari Sabtu itu jam 10. Saya ingat betul jam 10 waktu itu hari terakhir ujian mid semester di Masjid Kampus 2. Setelah itu malamnya saya main ke rumah, saya ngomong suka dan istri saya tidak menjawab. Dia menjawabnya 1 minggu. Setelah itu. Selama 1 minggu itu saya berusaha untuk untuk berdoa gitu ya. Kalau istri saya katanya sholat istiqoroh saya sholat hajat ini. Sekarang tinggal kuat-kuatan Ini doa siapa yang kuat. Tapi ternyata di minggu berikutnya saya dinyatakan diterima, langsung saya tantang nikah dan akhirnya kami menikah. Alhamdulillah setelah menikah kami tetap melanjutkan kuliah. Istri saya kuliah, saya kuliah dan akhirnya juga kami lulus S1, istri saya lulus S1. Yaitu proses dulu kenangannya. Semester 5 menjabat gubernur, menjabat gubernur langsung memberanikan diri untuk menikah kan gitu. Setelah ditolak 9 kali. Luar biasa, Pak. Apakah pada waktu itu, ada yang dari orang tua seperti apa, gitu, dari teman ataupun seperti apa, gitu. Saya berprinsip agak aneh mungkin dibanding yang lain. Kalau orang lain yang teman-teman saya dulu menikah itu ketika sudah siap secara finansial. Bagi saya adalah finansial itu akan ngikut dengan kesiapan mental kita. Saya meyakini saya menikah dengan istri saya tidak mau berbekal apapun. Saya hanya berbekal bismillah, saya berani, istri saya juga ikut ingin saya. Setelah itu kita sama-sama kejar, sama-sama kejar dan alhamdulillah pelan-pelan pun ini berkembang itu dari keluarga itu berkembang sampai hari ini. Pak,
Dan saya ini, Ya. apakah sampai sekarang istri sudah sadar? Nah, itu kadang-kadang kalau malam tuh suka saya tanya, ibu itu sadar nggak sekarang tidur dengan siapa itu? Katanya, ya emang kenapa? Ya dulu kan menolak ayah gitu. Saya kan panggilan saya ayah gitu. Nah itu yang jadi candaan kami. Dan itu anak kami semua tahu gitu. bahwa kami dulu punya liver itu. Tapi sekarang insya Allah bahagia. Alhamdulillah luar biasa. Love you all. Love you. Pak, ya. Kalau saya dengar apa waktu masih menjadi mahasiswa dulu sempat membantu atau meringankan keluarga begitu dengan cara cari tambahan misalkan misalkan jadi kuli atau apa? Oh ya, jadi gini, saya memang sejak SMA itu sudah belajar untuk mandiri, tidak menggantungkan diri pada orang tua. Karena saya menyadari betul dari sisi finansial orang tua saya dulu itu belum beruntung. Nah, ketika saya di Jogja tahun 97, saya masuk ke Jogja itu tahun 97 saya belum langsung kuliah. Saya masih ikut pendidikan diploma 1 1 tahun. Lalu setelah itu selama 1 tahun itu saya pernah menjadi kuli. Saya pernah menjadi kuli di Jogja. Di Jogja di salah satu pasar. Jadi setiap sore itu saya menurunkan telo itu, tahu telo telo atau singkong itu dari mobil ke pasar. Dan itu saya lakukan rutin setiap hari. Nah, kalau pagi habis sholat subuh itu saya lari dari kos saya ke terminal. Dulu terminal di Jogja itu namanya Terminal Umbul-Harjo, yang sekarang menjadi XT Square. Nah, sampai sana saya ambil koran, saya jualan koran sampai jam 9. Setelah itu baru saya kursus D1. Malamnya atau sorenya saya kembali nguli dan itu terus rutinitas saya seperti itu. Nah, sampai akhirnya saya berpikir ada nggak pekerjaan yang lain. Akhirnya saya jadi tukang sablon kartu nama dan seterusnya. Sablon kartu nama. Itu juga masih masih kuliah itu. Kuliah D1 belum di Fakultas Hukum UAD. Nah, saat di Fakultas Hukum UAD saya banyak sekali aktivitas yang ini, termasuk saya ngumpulin sampah kertas bekas ini. Kertas bekas. Kertas bekas teman-teman saya kumpulkan, terus saya pilah-pilah, saya jual. Nah, itu dulu yang saya lakukan. Tapi ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak membuat teman-teman menjadi tidak bersemangat. Jadi selama saya hidup sampai hari ini, saya sudah merasakan sekitar 9 kali pekerjaan atau 9 macam pekerjaan. Yang terakhir pekerjaan saya selain jadi dosen, saya pernah menjadi driver online, taksi online itu. Ya, kalau boleh disebut driver online-nya itu. Dulu saya mendaftar di Grab, Grab. Saya sudah jadi dosen. Dan saya sudah diamanai jabatan di Universitas Madalan sebagai kepala bidang hukum tata laksana. Saya nge-Grab saya nge-Grab selama 3 bulan. Intinya apa? Saya ingin merasakan bagaimana sih sebenarnya pekerjaan itu. Nah, alhamdulillah pengalaman itu membuat saya semakin tahu. Saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang punya pekerjaan itu. Karena saya langsung terjun jadi drivernya seperti itu. Pak, karena tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak sendiri pernah menekuni ataupun mandiri dengan berbagai macam pengalaman kan kayak gitu, yang mungkin itu tidak dilakukan atau tidak dikerjakan sama teman-teman yang lain sewaktu itu kan gitu. Nah, untuk teman-teman juga yang saat ini kan gitu, apa yang disampaikan beliau ini bisa menjadi motivasi kan gitu. Kita nggak usah mengeluh kan begitu. Kita tidak usah mengeluh, kita tetap berjuang apapun misalkan nanti akan kita jadi apa, asalkan kita fokus dan tetap jujur, tetap berusaha kan gitu. Pak, saya ingin sampaikan lagi. Kalau tidak salah, Pak Gatot itu pernah pulang ke Palembang, iya kan? Menggunakan yang namanya kendaraan motor. Kalau boleh tahu ini motornya ceritakan seperti apa, walaupun saya tahu ini kenangan yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman semua ini. Jadi waktu itu kan namanya anak muda, mahasiswa itu ingin mencoba hal-hal yang baru. Dan saya termasuk orang yang suka tertantang dengan hal-hal yang baru. Waktu itu saya pernah pulang sampai ke ke Palembang, ke Palembang itu naik sepeda motor.
ya. Sepeda motornya itu sepeda motor apa pitung itu ya. Sepeda motor pitung ya. Itu yang akan yang apa ya? Dan yang perlu dicatat adalah berapa kali ban kami itu meledak dan motor itu. Kami harus ganti ban dan apa namanya beli tambal dan seterusnya itu lebih dari 9 kali. Lebih dari 9 kali. Ya. Terus ini bukan karena efek dari 9 kali ditolak kan tadi kan? Tidak, pokoknya angka 9 itu kalau di tempat lain jadi keramat, tapi bagi saya ini kenangan ya. Bagi saya kenangan. 9 kali ditolak, 9 kali pecah ban, dan beberapa kali aktivitas yang membuat saya itu sangat sangat kuat di hal-hal tertentu begitu. Siapa tahu nanti 2029 ya. Kita tunggu 2029 ada apa nih? 2029 enggak tahu, saya sudah tua. Oke, itu kenangan ya Bapak. Ya. Nah, satu lagi Bapak, untuk bisa untuk bisa tetap tetap mengikuti perkuliahan itu kan tidak mudah ya Pak. Pada waktu itu kan kayak gitu. Ya. Nah, dan terus Bapak kan juga kalau tidak salah itu lulus tepat waktu dan berprestasi. Ya kan, begitu gitu. Untuk bisa diceritakan ke kami di dalam saat mengerjakan skripsi nih cerita. Nah, itu seperti apa untuk bisa didengarkan kepada teman-teman? Saya punya 2 pengalaman, yang baik dan yang buruk. Yang baiknya ketika saya skripsi, ketika saya skripsi itu skripsi saya relatif sangat cepat, sangat cepat, dan itu di luar di luar kewajaran kalau menurut teman-teman yang lain gitu. Nah, pada saat itu prinsip saya gini. Skripsi ini kalau saya diamkan nggak akan pernah lembarannya bertambah dengan sendirinya. Maka saya konsisten setiap hari saya harus ngetik paling nggak 5 lembar. Saya nggak peduli minimal 5 lembar. Saya nggak peduli bunyinya seperti apa. Yang penting setiap hari 5 lembar. Ada isinya lah itu. Yang penting ada isinya. Lalu saya hitung 5 lembar itu kalau dikali 10 itu sudah 50 lembar. Berarti 10 hari saya sudah dapat 50 lembar. Waktu itu saya butuh waktu 3 minggu untuk menyelesaikan sekitar 120 halaman itu, 120 halaman. Skripsi saya agak tebal gitu ya, agak tebal. Walaupun isinya nggak tahu ngalor ngidul. Kalau sekarang saya sekarang saya buka kembali skripsi saya itu malu sendiri gitu ya. Kok sampai kayak gini itu isinya itu udah nggak karuan gitu. Tapi kalau nggak disentuh, nggak ditambah nggak akan selesai. Prinsip saya dulu seperti itu. Lalu S2 juga saya punya prinsip itu. Nah, ketika saya kuliah S3 pikiran saya lupa kalau sebenarnya lupa ini bahasa kiasan saya. Lupa kalau disertasi itu nggak akan bisa bertambah sendiri lembarannya kalau saya tidak mengerjakan. Saya terlena. Maka di S3 saya termasuk yang lulusnya agak lama. Agak lama. Tapi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan dengan hasil akhir yang akhirnya saya bisa menjadi seorang doktor itu. Tapi ini untuk teman-teman ya. Skripsi atau tugas akhir itu sesuatu yang sangat keramat atau angker. Angker. Dan sesuatu yang susah untuk ditebak. Bahkan Mbah Dukun sendiri itu nggak bisa memprediksi kapan itu skripsi akan selesai. Nah, ini yang harus teman-teman pedomani bahwa skripsi itu yang baik, bukan skripsi dengan berbasis teori yang kuat dan seterusnya, bukan hanya itu. Karena apa? Teori-teori itu akan semakin lama berkembang, ya mungkin ada teori-teori baru dan seterusnya yang menyebabkan teori yang kita tulis itu menjadi usang. Tapi yang tepat menurut saya adalah kalian bisa menyelesaikan skripsi itu dengan tepat, ya, dengan tepat waktu. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Nah, itu saya sering mendengar dari kata-kata Bu Norma, dari kata-kata para profesor bahwa karya tulis yang baik itu adalah yang selesai. Karya yang baik itu adalah karya tulis yang selesai. Mudah-mudahan ini bukan kata-kata seorang motivator teman-teman semua. Tapi itu memang penting dan memang benar begitu. Pak, semalam ada yang DM di web WAD kan gitu. Ini mohon disampaikan kepada Pak Gatot selaku beliau besok untuk jadi narasumber begitu ya. Nah, kalau tidak salah nih Pak Gatot itu kan motivator juga gitu. Bagaimana caranya memberikan motivator kepada dirinya sendiri? Ya, seperti apa ya? Kalau motivator saya tidak tahu saya motivator atau apa ya. Yang jelas saya itu provokator itu yang jelas itu provokator. Orang-orang yang bilang saya motivator. Jadi prinsip prinsip bagi saya adalah
Seseorang yang punya prestasi yang bagus itu, dia bisa melakukan apapun itu karena ada dua hal yang dia gabungkan. Ya, ada dua hal yang dia gabungkan. Yang pertama, ketika dia diberi kesempatan, ya, dia bisa memanfaatkan kesempatan itu. Dan yang kedua, ketika dia sudah diberi kesempatan, dia menyiapkan dirinya. Ya, dia menyiapkan dirinya. Sehingga ketika bertemu antara kesempatan dengan kesiapan, situlah Anda akan sukses. Ya, ketika Anda sudah mempertemukan kesempatan dengan kesiapan, Anda ketemukan, Anda akan sukses. Maka untuk bisa menyiapkan diri, maka belajar. Ya, soft skill menjadi sesuatu yang sangat penting. Pak, IP penting enggak? Saya katakan IP penting, tetapi tidak selamanya itu menjadi penting. Dua hal lagi yang perlu dicatat untuk teman-teman semuanya. Ya, kalau seandainya Anda ingin meraih keberhasilan yang baik, ya, IP tinggi, bagus, ya. Tapi yang perlu Anda catat, saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Pak Anies, bahwa IP yang tinggi itu hanya mengantarkan Anda sampai sampai bangku Anda wawancara, ya, sampai pada proses wawancara. Nah, setelah Anda wawancara itu, pada saat Anda wawancara itu, yang ditanya bukan lagi IP-mu berapa, tetapi kamu punya kompetensi lebih apa. Disitulah kamu akan ditanya leadership-nya, bagaimana pola komunikasimu, dan seterusnya. Ini memang bahasa-bahasa motivator ini terlihat sekali, nah, teman-teman sama. Ya atau tidak, monggo terserah jenengan yang menerjemahkan begitu. Jadi gini. Sebenarnya motivator itu bukan orang lain. Ya, motivator itu diri kita sendiri. Saya sering mengatakan bahwa orang yang memberikan motivasi itu sebenarnya bukan motivator. Ya, karena motivator itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Yang benar adalah orang itu sebagai inspirator kita. Nah, inspirasi masuk ke kita, dari apa yang masuk ke kita itu akan memunculkan motivasi. Maka motivator itu ya kita sendiri. Nah, tanpa ada tanpa ada inspirasi dari orang lain, biasanya kita akan susah memunculkan motivasi itu. Nah, motivator yang baik adalah diri kita sendiri, tapi inspirator yang baik bisa dari orang lain. Bisa sahabat kita, bisa teman kita, dan seterusnya. Dan banyak dari sahabat saya di luar sana itu yang sering mengatakan, Pak, saya itu sering kali mendapatkan masalah ini, dan masalah yang saya rasakan itu berat sekali. Sebenarnya hal yang sederhana yang perlu teman-teman rasakan adalah, yang perlu teman-teman pahami adalah gini, sesuatu yang ringan itu akan menjadi berat kalau kita menyikapinya keliru. Contoh, Mas Kholik, saya minta untuk memegang HP saya ringan atau berat kira-kira? Ini berat. Jangan yang berat lah, yang ringan lah. Bolpen. Ringan ya? Ringan. Coba dipegang gini, Mas Kholik. Nah, ini ringan sekali, ringan. Mas Kholik mengatakan bolpen ini ringan. Ini saya gambarkan masalah. Masalah yang dialami Mas Kholik adalah ringan katanya. Tapi kalau saya minta Mas Kholik ini untuk memegang bolpen itu selama 3 hari, kira-kira menjadi berat atau tambah berat ya? Sama. Menyelesaikan masalah seringan apapun, kalau kita memegang masalah yang ringan itu terus-menerus, itu akan menjadi berat buat kita. Nah, caranya bagaimana? Sesuatu yang ringan ini supaya tidak menjadi berat, ada kalanya kita pegang, tapi ada kalanya juga kita lepaskan. Luar biasa. Setelah itu kita ambil lagi. Kita selesaikan lagi. Terus, begitu ya, jangan dipegang terus. Ada kali ini. Sampai kita tahu bagaimana kita bisa melepaskan masalah itu. Semua orang tidak akan pernah lepas dari masalah. Nggak ada. Kalau orang yang tidak punya masalah itu sungguhnya dia sedang tidak hidup. Ya. Selama dia hidup pasti dia akan merasakan masalah itu. Mantap, itu yang disampaikan. Ini tadi yang disampaikan oleh orang lain. Itu saya menyampaikan itu. Saya menyambungkan. Ya. Satu lagi, mungkin teman-teman ada yang tidak tahu kan ya. Beliau ini itu selain jadi motivator tadi ya, yang teman-teman sampaikan begitu ya. Karena walaupun beliau ini yang katanya motivator atau inspirator adalah dari diri kita sendiri. Saya ingin mencoba menghadirkan yang berbeda nih. Pak Gatot kenal ini. Kenal ini. Teman-teman mungkin tidak tahu, beliau ini adalah seorang mentalis juga. Boleh Pak dipegang Pak? Ini sudah agak lupa mungkin perubahan ini ya. Beliau juga punya kelebihan teman-teman juga. Jadi teman-teman, hidup kita itu akan berwarna kalau kita mencoba banyak hal. Ya, akan berwarna kalau kita mencoba banyak hal. Dan orang-orang yang hidupnya lempeng-lempeng saja, ya, dia mungkin akan merasakan suatu ketika dia akan mengalami satu titik kejenuhan.
Dan saya membiasakan diri untuk tahu apa yang saya butuhkan. Ya, hidup saya tidak butuh hanya keseriusan saja. Kadang-kadang saya juga butuh hal-hal yang yang sifatnya itu membuat saya senang. Karena senang itu adalah imun yang paling kuat. Ya. Senang itu imun yang paling kuat. Ya. Kalau nanti hidup kita itu tegang terus, nah, itu akan membuat kita stres. Ya, buat kita stres. Nah, jadi diselidiki gitu ya. Saya diingatkan oleh Mas Khalid Darun. Ini kita berikan yang beda. Pak Wakil Lektor ini gitu bisa segala macam. Saya tidak tahu. Nggak nyangka. Saya tidak tahu. Ini bercanda teman-teman semua. Nah, monggo. Saya tidak tahu ya. Ini masih ilmunya itu masih bisa atau enggak kita tes? Kalau gitu saya perlu bertapa dulu. Saya perlu bertapa dulu. Jadi ini dulu saya pernah bermain-main seperti ini, Mas, termasuk main sendok sendok yang bengkok dan seterusnya itu. Itu sudah lama, lama. Itu awal-awal saya sering ngisi training dan seterusnya. Kan itu butuh butuh untuk bisa menghangatkan suasana dulu. Saya perlukan permainan-permainan seperti ini. Nah, sekarang saya sedikit-sedikit sudah mulai tidak memakai ini lagi tidak pakai ini lagi. Saya punya cara-cara yang lain untuk membuat teman bicara saya itu mulai nyaman dengan saya. Tapi ini bagus ini bagus. Dari sisi hiburan ada ya, dari sisi yang lain juga ada gitu. Dari sisi yang lain juga ada. Pak Mukti nggak usah heran gitu ya. Nggak usah heran gitu. Ya film-film nanti. Aduh, nanti dibisikin aja. Jadi begini ini. Begini ini cara kita menghibur diri ya. Teman-teman, jangan pernah merasa bahwa Anda akan cepat melepaskan masalah hidup Anda kalau Anda tidak tahu bagaimana cara menghibur diri. Ya, orang yang cepat tua itu karena dia tidak pandai menghibur diri. Ya, maka pesan saya ya, piknik itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ayo kita pikniknya kapan? Itu intinya ya. Nah, ini Mas Khalid. Terima kasih. Ini tadi kita buktikan ilmunya, tapi sampai sekarang masih melekat kayak gitu. Itu salah satu dari untuk menghibur diri. Pak Gatot. Karena kan kita dibatasi oleh waktu, Bang. Satu pertanyaan terakhir untuk kami dan untuk Pak Gatot begitu ya. Harapannya ke depan Bapak seperti apa untuk UAD ini? UAD ini sekarang beberapa sistem sudah mulai ditata. Ya, khususnya di bidang saya mulai menata bagaimana mengembangkan prestasi di bidang kemahasiswaan, bagaimana melahirkan lulusan yang bukan saja menguasai di bidang hard skill, keilmuan, tetapi juga di bidang soft skill. Maka teman-teman mahasiswa, mumpung sekarang masih menjadi mahasiswa, ayo perbanyak kegiatan-kegiatan yang positif untuk teman-teman semuanya. Berorganisasi menjadi satu yang sangat penting ya, maka jangan pernah menyepelekan organisasi, karena ya Anda melamar pekerjaan atau Anda akan membangun usaha apapun itu butuh yang namanya soft skill, dan soft skill itu Anda dapat dari bagaimana Anda bergabung di organisasi. Kalau Anda tidak pernah sama sekali bergabung di organisasi, itu nanti akan menjadi problem ketika Anda sudah berada di dunia kerja ya. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan betul. Ya, itu mungkin Mas. Terima kasih Pak Gatot. Ya, itu tadi teman-teman sudah disampaikan banyak panjang lebar, banyak yang bisa kita ambil ya, dari makna cerita, motivasi dari beliau ini untuk bisa menjadi lebih baik dan untuk sukses ke depannya. Terima kasih Pak Gatot sudah bersedia untuk bisa berbagi kepada teman-teman semua. Kami doakan semoga Pak Gatot sehat selalu. Amin. Sukses di kerjaannya, kantornya, begitu untuk karirnya juga gitu ya. UAD luar biasa, UAD menginspirasi, UAD jaya, UAD sukses kayak gitu. Mantap. Nah, itu teman-teman perbincangan kita semoga menginspirasi kepada teman-teman semua gitu. Nah, kita jumpa lagi di hari Rabu di jam yang sama begitu bersama tim kerabat kerja yang bertugas. Kami mohon undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OTT.